Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhas sada wa sadati asdiqai al-kiram. Alhamdulillah natalqi bikum ma'na maratan ukhra fi dirasati muhadasa al-arabiyyah ala manhaj al-arabiyyah lil jami'. Sahabat yang mulia, selamat berjumpa kembali dalam program percakapan bahasa Arab dengan metode Arab Bisa. Percakapan pada kali ini meneruskan tentang video-video sebelumnya, yaitu dalam tema tips dan trik belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat, tentunya dengan metode Arab Bisa. Sebelum kita meneruskan tentang tema ini, silakan subscribe dahulu, like and share, dan terutama klik lonceng. Apa lonceng dalam bahasa Arab? Sebagaimana video sebelumnya, lonceng dalam bahasa Arab adalah jaros. Baik sahabatku, untuk menguasai percakapan bahasa Arab, setelah kita mengetahui bagaimana tahapan demi tahapan dalam penguasaan kosakata, bisa dilihat video sebelumnya untuk lebih jelas. Nah, sekarang bagaimana untuk menguasai tahap selanjutnya adalah kalimat demi kalimat. Dalam artian contoh-contoh dialog yang merupakan susunan daripada kosakata-kosakata yang telah kita kuasai. Sahabat yang budiman, sebelum kita melanjutkan tentang detail daripada bagaimana menguasai percakapan tersebut, khususnya contoh kalimat, alangkah baiknya kita akan membuka dahulu definisi daripada percakapan itu sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, percakapan itu didefinisikan adalah minimal yang pertama, pembicaraan, kedua, perbincangan, ketiga, perundingan. Percakapan ini berisikan berarti tentang pembicaraan, kedua tentang perbincangan, dan ketiga tentang perundingan. Itu definisi percakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kata percakapan ditulis atau disampaikan dalam bahasa Arab, khususnya bagaimana orang-orang Arab menggunakan kata percakapan. Percakapan disampaikan oleh orang Arab sebagaimana pengalaman saya beberapa tahun lamanya, dan mungkin juga ketika melaksanakan umrah maupun wisata lainnya ke negeri-negeri Arab, bahwa orang Arab sering menggunakan, kalau saya sering dengar, yang pertama mereka menggunakan kata muhadasa. Muhadasa. Yang kedua, mereka menggunakan kata hiwar. Hiwar itu artinya adalah dialog. Yang ketiga, juga mereka terkadang menggunakan kata mukalama. Jadi minimal dalam percakapan bahasa Arab, kata yang sering dipakai oleh orang Arab sama seperti minimal sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama adalah muhadasa. Yang kedua, hiwar. Yang ketiga, mukalama. Nah, ketiga kata ini sering dipakai oleh orang-orang Arab untuk menyampaikan sebuah kata, sebuah kalimat yang dimaksud dengan percakapan. Namun sahabatku,
Setelah saya melihat beberapa tayangan video yang diajarkan oleh beberapa sahabat lainnya tentang bahasa Arab, ada juga yang menggunakan kata muhawarah. Nah, apakah kata muhawarah dipakai oleh bahasa Arab? Yuk, silakan ikuti video selanjutnya akan kami bahas. Bahkan kami akan jelaskan tentang bagaimana penggunaan kata yang setelah disebutkan tadi tentang muhadasah, hiwar, mukalamah. Mungkin yang keempat kami akan bahas kata muhawarah. Apakah benar orang Arab menggunakan kata muhawarah dan dalam konteks apa? Jangan bosan, ikuti video kami agar Anda lebih bisa dan lancar dalam bercakap Arab. Sahabat yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui lebih lanjut contoh-contoh percakapan ini, Anda bisa lihat minimal di link ini. Ataupun dalam video-video yang telah kami upload dalam channel Sabawan, itu kami memuat beberapa contoh-contoh tentang percakapan. Tahapan selanjutnya, setelah kita mengatur tentang definisi percakapan, tahapan yang kedua ini kita harus mengetahui adalah, dan utamanya sebagai catatan bagi kami, untuk memperkuat, memahami, bahkan kita lebih lancar dalam bercakap-cakap dengan contoh-contoh kalimat yang sering dipakai oleh orang Arab dalam konteks sesuai dengan tema maupun sesuai dengan profesi. Namun sebelum ini, silakan Anda pelajari sebelumnya tentang video tentang kosakata. Pada hakikatnya sama, tahapan-tahapan yang kosakata yang telah kami upload itu dipakai juga dalam penguasaan contoh-contoh kalimat. Namun dalam video ini kami akan menambahkan beberapa poin yang belum dijelaskan dalam penguasaan kosakata. Tahapan yang kedua ini, dan sebagai memperkuat terhadap pemahaman contoh-contoh percakapan dan agar lebih kuat daya ingat kita tentang kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh bangsa Arab dalam konteks maupun tema. Yang pertama adalah Anda harus catat. Artinya kalau Anda mengikuti kursus-kursus, setiap kalimat yang telah disampaikan oleh tutor, oleh guru, hendaklah ditulis dalam buku. Begitu juga dalam kosakata, kosa itu hendaknya ditulis. Mengapa perlu ditulis? Minimal Anda mendapatkan manfaat. Pertama, Anda bisa menulis bahasa Arab tahapan demi tahapan. Walaupun Anda belajar percakapan, tapi Anda juga nanti akan bisa menulis bahasa Arab dengan baik. Kalau sering menulis kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nah, metode ini kami selalu akan ajarkan. Kalau Anda mengikuti metode Arab Bisa. Manfaat yang kedua mencatat kalimat maupun kosakata adalah untuk memperkuat daya ingat terhadap contoh-contoh kalimat. Pengalaman ini sangat kami alami dan sangat teringat sampai hari ini, sehingga kami akan selalu mengingat contoh-contoh kalimat yang pernah dipelajari ketika kita bertemu dengan seseorang. Khususnya contoh-contoh kalimat ini akan disampaikan dalam forum-forum resmi, karena dalam forum-forum resmi itu ada istilah-istilah khusus yang harus dipakai oleh seseorang ketika menghadiri sebuah seminar ataupun forum dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kalimat-kalimat ketika kita berdialog. Nah, kalaulah kalimat yang kita sampaikan bertutur kata dengan tata bahasa yang baik, ada namanya induktif apapun deduktif, dari umum ke khusus ke umum, artinya tertata dengan rapi, maka orang Arab akan memberikan begini. Apa begini bahasa Arabnya? Mumtaz. Mumtaz artinya mantul. Contoh kosakata yang harus ditulis, silakan Anda lihat. Jadi di sini ini adalah tampilan daripada isi buku Al-Arabiyyah lil Jami' atas semua bisa Arab.
Ini kosakata yang Anda lihat ini seperti kata muskilah, insya, musa'adah, sampai yang terakhir ursil, itu harus ditulis. Nah, kami selalu mengajarkan kepada para peserta harus menulis itu kata demi kata. Nanti mereka akan semakin lancar. Begitu dengan contoh-contoh kalimat, kami pakai kata namuzajul jumlah sebagai contoh-contoh kalimat, atau ini juga masuk dalam contoh dialog. Itu juga harus ditulis dengan rapi. Nah, lama kelamaan walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kalau orang yang mulai belajar menulis terasa berat juga. Namun kalau kita sering ditulis dan beberapa kali, bahkan mungkin bisa jadi tidak terhitung, maka lama-kelamaan akan menjadi lancar. Nah, contoh seperti yang tadi telah kami presentasikan dan telah Anda lihat dari mulai contoh kosakata, kalimat, kemudian ditulis pelan-pelan, tahapan demi tahapan, lama-kelamaan Anda akan menjadi mahir menulis, dan pasti Anda akan semakin mahir dalam bercakap-cakap Arab. Alhamdulillah, Anda masih bersama kami. Sabawan ma'ak. Sabar senantiasa bersama Anda, dan pasti Anda akan bisa bercakap Arab. Poin yang ketiga dalam menguasai contoh-contoh percakapan adalah yang sangat efektif dan efisien. Kami memberikan sebuah tips, yaitu bagaimana Anda bergabung dalam sebuah komunitas percakapan bahasa Arab. Mengapa harus bergabung? Tentunya Anda harus memiliki sebuah komunitas, karena belum tentu Anda tinggal di rumah atau di perkantoran yang memang komunitasnya adalah komunitas berbahasa Arab. Nah, permasalahan karena kita ini bukan tinggal di negeri Arab, sudah pasti kita sangat sulit untuk menemukan komunitas-komunitas bercakap Arab. Untuk mensiasatinya, maka Anda harus mengikutinya. Dari mana mengikutinya? Sabar. Sabar dan sabar. Yaitu Anda bisa mengikuti, yang pertama adalah komunitas secara online. Itu kami banyak selalu melihat di Facebook maupun di WhatsApp, Twitter, dan Instagram, bahkan medsos yang lainnya, ada beberapa yang menyediakan tentang sebuah komunitas percakapan. Adapun kalau Anda susah mencarinya komunitas percakapan secara online, Anda tinggal klik Arabisa, yaitu kampus semua bisa Arab Garut, maka Anda akan tersambung dan Anda akan terwadahi keinginan Anda untuk pandai bercakap bahasa Arab, tentunya dengan percakapan bahasa Arab yang mudah dan tepat. Komunitas selanjutnya adalah komunitas secara offline. Nah, kalau secara mulai online, nanti ada namanya kopdar, pertemuan secara offline langsung. Ini juga adalah bisa akan Anda temui di beberapa komunitas. Tahapan yang keempat, dan ini sebagai modal utama bagi kita, adalah harus ada yang namanya kontinuitas dalam belajar. Artinya kita harus beristiqomah dalam melaksanakan sebuah niat, khususnya dalam percakapan. Ada sebuah moto yang menarik. Apa motonya tersebut? Al-Arab laysa bi abin wa ummin, balil Arab man yatakalamul Arabiyyah fahuwal Arab. Artinya, orang Arab itu bukanlah karena keturunan berdasarkan dari ibu maupun bapak, melainkan barang siapa yang bicara bahasa Arab, maka ia adalah orang Arab. Demikian percakapan ini, program kali ini untuk meneruskan sebelumnya itu tentang penguasaan kosakata. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tentunya adalah klik jaros. Ikuti selanjutnya adalah video tentang praktek bahasa Arab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.